Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Semoga melewati saluran beliau Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan berkah, rahmat, kasih sayang daripada Allah dan ridho daripada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, lihormati Dil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi, yang ulun hormati, lihormati li Sayyidil Walid Habib Faisal Al-Qab Habib Muhammad Al-Habsi, Habib Abdurrahman Asegab, ulun hormati, alhamdulillah atas kedatangan mereka, dan Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka, mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati juga para guru agama, guru kita Kiai Haji Maskuni yang hari ini hadir, Guru Turmuji dan Guru Mulyadi, serta Guru Aryansah dan guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah dapat berhadir pada malam akhir daripada Ramadan ini. Mudah-mudahan mereka juga panjang umur, diberikan kesehatan dan afiat daripada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan kepada kita agar kita tidak mengakal-akali agama. Arti mengakal-akali agama adalah meringan-ringankan yang sudah ringan, yang memang mungkin agak berat, kita lakukan semampu kita untuk melakukannya. Sebegitulah kita menghormati Allah, menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan Allah melewati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian sebagai ummatan wasatan, umat yang terpilih, umat di pertengahan yang akan nanti di akhirat kelak dihisab pertama kali daripada umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli halina, dalam segala urusan dan keadaan kita, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin juga kita diingatkan oleh beliau tentang keadaan orang-orang yang memaksakan diri untuk mengambil harta benda duniawi yang dikejarnya, padahal harta duniawi itu akan lenyap di sisi mereka, berganti seberapa besar harta-harta duniawi itu berganti menjadi amal kebaikan. Itu saja yang dibawanya, tidak ada yang lain. Yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk memadukan pemahaman tentang syariat dan hakikat, disatu padukan menjadi satu. Dengan bahasa yang lebih luas lagi, memadukan syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Syariat itu aturan-aturan yang johir sudah ada di dalam agama. Hakikat juga sebenarnya ada di dalam agama kita yang dibungkus oleh syariat. Dengan kata lain, hakikat itu adalah isi daripada syariat itu. Seperti kita mengerjakan sholat 5 waktu, di situ ada hakikat. Hakikatnya adalah tawajuh kita kepada Allah. Tawajuh maksudnya adalah tujuan jiwa dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru, alhamdulillah, guru alhamdulillah. Tapadal guru, mudahan sehat afiat. Alhamdulillah guru Jainal Arifin datang berhadir kepada kita, amin. Mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat, afiat, dan kerusa menambah bini baru lagi. Guru lah, nah, sehat aja. Dia bisa juga bang, umur masih panjang ya, terus janganlah tahu ayo guru. Mencocokkan dulu syariat dan hakikat. Tawajuh itulah isi daripada makna hakikat. Ketika tawajuh itu
Wajhun tuh wajah, tawajuh artinya menunjukkan diri kita ke wajah Allah yang kita baca di dalam setiap sholat. Ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Nah, itu hakikat. Sesungguhnya ini wajahku diriku wajhiya lillazi, aku hadapkan fataras samawati wal ardh, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Oh, ini adalah ucapan terakhir dari makna ucapan seorang hamba kepada Tuhannya yang diwakili, disponsori oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang agama Islam, kata Nabi, agama Islam ini adalah menyempurnakan daripada atau tidak lain daripada agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Ketika tawajuh itulah kita bicara tentang sosok tasawuf, sosok apa yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Tawajuh kita kepada Allah itulah, di situ ada istilah musyahadah. Musyahadah artinya penyaksian kita kepada Allah. Syahadah itu bukan hanya kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi lebih jauh daripada itu, benar-benar kita menyaksikannya biwasitah, dengan cara wasilah atau wasitoh daripada yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Di antara perkara-perkara itu, di antara perkara tawajuh ini, kenyataan dalam hidup kita selama ini, tawajuh ini sering tidak terperhatikan, atau kajian yang bersifat haqaik ini, haqaik itu adalah hakikat-hakikat, jamak daripada hakikat, adalah maksudnya tidak terperhatikan oleh kita kebanyakan. Nah, karena itu perlu kita perhatikan. Misalnya, qad kasura may yusalli wa yasumu wa yuhajju wa yaf'alu af'alal khairi lil khalqi la lil khaliq, ujar Syekh. Kebanyakan kita ada di antaranya kita mengerjakan sholat, wa yasumu, kita berpuasa, sudah kan kita laksanakan, mungkin wal hajj, kita melaksanakan haji, wa yaf'alu af'alal khair, kita berbuat kebajikan. Apa aja kebajikan tuh? Menolong orang, senyum kepada orang, kemudian berbuat baik, menolong orang, memberi orang, bersedekah kita, mengeluarkan zakat kita, hari-hari kita berzikir, bahkan mungkin berzikir, membaca salawat. Kebanyakan manusia tujuannya, nah hakikat nih hakikat, ini bicara hakikat berarti tujuannya, kata Sidin, lil khalqi, kebanyakan tujuannya pada makhluk, wala lil khaliq, bukan kepada Tuhan. Nah, bujurlah kita buktikan, yalah, bersedekah kita tiba-tiba di pikiran kita timbul, kalau bersedekah nih akan memperbanyak rezeki. Nah, ya kalau berarti tujuannya adalah makhluk. Harusnya liridho ilah, mencari ridho Allah. Soal nanti Allah melipat gandakan rezeki atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Menolong orang, yang ditolong janda aja terus. Nah, kenapa jadi janda yang ditolong, Bib? Aneh lah, Bib. Nang yang tidak janda tidak ditolong. Berarti tujuannya lil khalqi, kepada makhluk, bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah bagaimana? Semua orang ditolongnya, yang lah. Subhanallah. Ketika menerima jabatan, dia berkata, ini adalah amanah Allah. Nah, aku nih daripada mengemban amanah Allah. Oke. Ketika dia menjadi pejabat, timbullah kepentingan pribadinya. Iyalah, timbullah. Kalaupun untuk rakyat, nanti tujuannya supaya dipuji oleh rakyat, bukan mencari ridho Allah. Ini berarti hakikatnya gugur, hakikatnya tidak ada, dalamnya tidak ada, isinya tidak ada. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata fa'aina matuwallu fasamma wazula. Seharusnya kamu dimanapun kamu menghadap, dimanapun kamu berada, di posisi apapun kamu berada, tidak lain illa wajhullah, kecuali demi untuk ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Inilah menggugurkan amal-amal kita di akhirat. Meskipun dia tercatat di sisi malaikat, tapi nanti di akhirat berguguran. Gugur, dia tidak berarti. Yang namanya malaikat catat terus. Dicatat oleh malaikat amal kita. Kita pernah mungkin bersedekah, kita pernah berimpak, kita pernah menolong orang lain, kita pernah berbuat baik, kita sayang kepada orang lain. Semua amal-amal sayang, kasih sayang kita kepada semua manusia itu ternyata tujuannya manusia belaka. Harapan kita juga kadang-kadang harapan minta tolong oleh makhluk. Ditolong oleh makhluk ya enggak? Kita punya bos di perusahaan, harapan kita bos kita sayang kepada kita. Ya enggak? Tanpa sadar kita berperilaku di perusahaan itu supaya disayang oleh bos, bukan supaya disayang oleh Allah. Harusnya bagaimana? Harusnya kita supaya disayang oleh Allah, cari keredaan Allah. Maka senangnya bos pimpinan kita menjadikan kita bagaimana? Tujuannya adalah kepada Allah. Jadi kita tujuan kepada Allah, otomatis sebenarnya disayang oleh pimpinan kita. Demikian juga apakah di pemerintahan, di tidak pemerintahan, pekerjaan di bawah rumahan, silahkan juga selalu ridho. Ini maksud saya. Karena itu minggu kemarin kata saya, sekarang ini zaman munafik, zaman riya. Ya lah, riya itu apa? Hanya untuk tujuan makhluk, wala lil khaliq, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu sudah kita pahami di sifat 20, Maha mendengar, Sami'un Alimun. Tuhan itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui, melihat. Nah, ini tadi itu. Padallah alaika rasul kasir hibjan Habibur Rahman. Untung sekali kita ini tidak melihat apa yang ada di batin manusia. Andaikan kita melihat sebagaimana orang-orang yang dipilih Allah melihatnya sebagaimana Nabi, tentu mungkin akan sakit hati melihat batin-batin manusia yang hatinya, tawajuhnya bukan kepada Allah tetapi kepada manusia. Berpuasa tujuannya untuk sehat, ya kan? Bukan mencari ridho Allah. Tentu itu adalah duniawi jadinya. Harusnya bagaimana? Harusnya mencari ridho Allah. Sehat itu terserah Allah, tetapi pasti Allah memberikan kesehatan kepada kita. Nah, ini maksud saya. Puasa orang berhaji belum tentu akhirnya ikhlas karena Allah. Untungnya di dalam syariat itu dibuat standar-standar bacaan yang menjadikan kita supaya tetap tawajuh. Misalnya kita dalam salat Allahu Akbar, ketika kita mengucap Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar tanpa sadar mengingatkan kepada kita supaya tawajuh kita kepada Allah lagi. Lalu kita membaca surah Fatihah kita baca, ingat lagi kita kepada Allah supaya tawajuh kita kepada Allah. Takbir intikal yang lainnya kita ucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu, semuanya di dalam salat itu mengingatkan tawajuh kita kepada Allah. Akhirnya kita terbiasa untuk tawajuh. Meskipun demikian, karena kita tidak mengerti tentang hakikat, kadang-kadang itu menjadi lupa bagi kita. Akhirnya salat kita kerjakan formalitas. Formalitas artinya sekedar karena kewajiban. Subhanallah, inilah sayang sekali amal-amal kita. Na'udzubillah min dzalik bila kita demikian. Faqad sara ma'zumun hajal alam khalqan fi khalqi bila khaliq. Maka apabila kita sudah menunjukkan tawajuh kita kepada Allah, maka jadilah engkau itu akan dibesarkan Allah. Maksud dibesarkan Allah, dimuliakan Allah. Diangkatlah derajatnya hajal alam kepada alam yang disebut dengan alam ketuhanan. Dibukakanlah Allah kasaf kepadanya, pengertian-pengertian. Tapi kalau kita tidak, hati tawajuh kita kepada lil khalqi, kepada makhluk, yang terjadi adalah kita tetap berada pada alam makhluk, khalqan wala khaliq, bukan di alam ketuhanan. Iyalah, buktinya habis sholat, kebiasaan kita berdusta tetap kita jalankan. Kebiasaan kita menipu orang lain tetap kita jalankan.
jalankan. Kebiasaan kita malas tetap kita jalankan, dan seterusnya. Ini persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga lalu bagaimana? Karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah, ingat sekali untuk supaya tawajuh itu lazimkan zikir kepada Allah. Nanti kita masuk situ ya. Kullukum mautal qulub ahya'an nufus wal ahwiyah talabud dunya. Kalian itu seringkali yang ada adalah mautal qulub, telah mati hati kalian. Masya Allah, kalau sudah mati ini ngalih benar dihidupkan ya lah. Yang ada adalah kekayaan, kekuatan nufus, kekuatan hati kalian, nafs kalian, dan hawa nafsu kalian, yaitu talabud dunya, menuntut, mengejar dunia. Ada orang berbagi gula batu, pas kita kada dapat sakit hati kita. Nah, ya lah, berarti tujuan kita gula batu. Ya kalau lah dalam hari-hari banyak lain kayak itu. Nah, ini apa problem? Coba. Kucingnya hilang kita abut di rumah dah. Ayam hilang di kurungan ribut dah seharian, kita ingat aja terus. Pak, di mana ayamku? Ya kalau ingat kita luar biasa kalau lawan ayam. Ya pikirkan kalau kita kehilangan ayam, misalnya ayam nih lah, yang macam-macam hilang tuh kan. Ada hilang ayam, ada hilang duit, ada hilang macam-macam hilang. Garbus kehilangan kucing. Garbus kehilangan kucing, datang lawan palu lu, kok kehilangan kucing lu aja. Seharian udah mencari jar karena dapat juga, maka kucing kesayangan guru jadi jar palai kena aku mau makan di mana? Mau makan di internet aja palai. Juga rebus, kucingku tidak bisa membaca jar. Kucing masuk akan juga ke internet ya lah. Nah, seharian kita coba kalau kita kehilangan Allah, Bang, pernahkah kita terpikir kehilangan Allah? Tidak adanya hudur hati kita di dalam hati kita. Pernahkah kita? Andaikan kita berpikir kehilangan Allah, bisa seharian kita ingat dengan Allah terus, yalah. Atau sampai malam kita memikirkan kehilangan Allah, seharian semalaman kita ingat kepada Allah. Beruntung kalau orang kehilangan Allah, ya kah? Itulah biasanya di hati orang-orang ahli maksiat. Hati orang maksiat, tapi ada kesadaran dia untuk bertobat kepada Allah, hatinya pun lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus agar tidak mengulanginya. Itu yang terjadi kepada Syekh Malik bin Dinar, mantan perampok. Akhirnya dia menjadi sufi besar, orang ahli ibadah, menjadi orang yang dekat dengan Allah, bahkan ulama di zaman beliau. Karena apa? Ingat terus akan kesalahan-kesalahan beliau di waktu tempo dulu. Subhanallah. Kita teruskan. Hayatul qalbi bil kuruzi minal qalqi wal qiyam ma'al haqqi aja wajalla min haisul makna. Karena itu kehidupan hati itu ialah kita perlu menuju hidup hati, menghidupkan hati kita, yaitu hidup dengan penuh penggunaan makna hati. Bil kuruzi minal qalqi, yang utama hidup daripada penggunaan hati itu ialah bagaimana kita keluar dari makhluk ini, keluar daripada tujuan-tujuan kita pada makhluk. Jadi bisa, kalau kita mampu mengeluarkan diri kita dari apa? Dari makhluk, keinginan-keinginan pada makhluk, harapan-harapan pada makhluk, berarti kita membersihkan hati kita. Berarti kita sudah masuk kepada kehidupan hati. Yang di kitab Sirul Asrar kemarin adalah disebut dengan makom ruwani, yaklah al-qalbu. Makom kolbu itu, makom ruwani itu berarti adalah, atau makom ruh ruwani itu ialah hidup sudah mampu meninggalkan makhluk. Dalam kitab An-Nawadir ya, Nawadir, nah diceritakan Anna Asyam Ibnu Yusuf ata ila majlis Hatimul Asim. Jadi Asyam Ibnu Yusuf Asyam Ibnu Yusuf ini seorang ulama di zaman itu, datang ke tempat majlis Hatim al-Asyam
atau hatim aja kita sebutlah, datang ke majelis hatim. Hatim ini seorang ulama juga waktu itu, punya majelis juga, punya majelis besar. Fa'aradal itirat alaihi faqala lahu ya Abdurrahman kaifa tusalli. Bertanyalah si Asyam ibnu Yusuf ini kepada Hatim ibnu Asim atau Hatim Asim. Bertanyalah, ya Aba Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman. Orang Arab tuh biasanya begitu menyebut nama ibnunya lah, nama orang tuanya lah. Ya Aba Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman. Nah gitu, itu bahasa halus mereka. Kaifa tusalli, bagaimana engkau sholat? Jadi Syekh Hatim ini ditanya oleh Syekh siapa? Syekh Yusuf atau Syekh Ibnu Yusuf ya. Syekh Asyam Ibnu Yusuf ditanya. Maka berpalinglah wajah Hatim wajhahu ilal Asyam. Dia berpaling kepada Asyam, berkata ija waktu sholat kumtu patawaddo. Apabila aku datang untuk mengerjakan sholat, kumtu patawaddo, aku pun berwudu. Betul, wudu'an zohiran wa wudu'an batinan. Tetapi aku berwuduku adalah wudu johir dan wudu batin. Oh, jar Syekh Hatim nih, jar Syekh Hatim. Kita biasanya tahu wudu tuh wudu apa? Wudu johir aja, yang membasuh mencuci muka tuh. Sekali Syekh Ibnu Yusuf bertanya, olehnya jawaban Sidin, aku wudu johir dan wudu batin. Nah, kayak apa wudu batin? Kalau wudu johir tahu aja lah. Nah, kayak apa gerang? Kaipal wudul batin, ya Hatim, bagaimana yang dimaksud wudu batin? Faqala amma wudu zohir, wudu johir dulu seperti biasa. Paksalul a'da'i bil ma, aku membasuh tubuhku dengan air, dimulai dengan muka, tangan, ya kelak bisa Yusuf punya kelala sudah. Nah, bisa sudah. Wa amma wudul batin, nah paksaluhu bisa berarti asya. Pada wudu batin aku membasuh 7 bagian yang kubasuh. 7 bagian yang kubasuh. Kita satu aja kan sudah syukur. Dengan cara apa? Bitaubati wan nadamah. Bitaubati, aku bertobat kepada Allah, berarti mengucapkan astagfirullah. Jadi berwudu itu mengucap astagfirullahaladzim, Sidin niat bertobat kepada Allah. Jadi waktu membasuh wudu itu Sidin langsung berniat bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Wan nadamah, nadamah itu menyesali, dibayang-bayangkan pekerjaan dulu yang lalai apa, dosa apa. Nah, ini wudu batin menurut Ibnu Hatim. Wa tarki hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia. Nah, cinta dunia itu misalnya keingatan ayam dari itu hilang akan, handphone pina rusak pakas gugur, lalu pecah sedikit di anunya, di atasnya, lalu jadi pikiran kita seharian tuh. Iyalah, biasanya kayak itu. Kalau apabila aku jar ke bengkel HP ini jar ya Pak, kalau mobil ada lempak sedikit biasanya akan nata gores kah? Jadi pikiran mana lah Bib Usman lah, kayak apa nih baik ini dari mana, kapan ini, bisa seharian, bisa semingguan tuh itu aja dipikirkan. Itu hubud dunia namanya. Atau terlalu cinta dengan istri berlebihan. Bilang alih kan berlebihan bini. Bini aja terus dipikirkan, ingat ya kelak. Nah, hubud dunia itu kuhilangakan jar Hatim seperti itu. Wasana il khalqi, menyanjung-nyanjung manusia, memuji-muji manusia, misalnya kayak apa menyanjungnya, keingatan gubernur apabila gubernur Nijar datang ke kampung kita nih lah jar. Nah, ya lah. Nah, sudah ditinggalkan kayak itu. Riyasah itu mengharap jabatan. Apa kalau di kantor-kantor itu biasanya jabatan itu apa? Apa guru Ariansa apa namanya? Promosi jabatan enggak apa namanya tuh? Ingat lagi kita nah. Wal hasad. Nah, sifat wal gul wal hasad. Sifat hasad apa bencilah, irilah, jenis-jenisnya tuh apalagi ya? Tidak enak dengan orang, tersinggung. Cepat sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit singgung, sedikit-sedikit tersinggung. Memang tersinggung tuh yang sedikit lah.
nang tersinggung tuh nang sedikit. Nah itu wuduku. Subhanallah. Apa jar saya Yusuf? Aku akan amalkan apa yang kau katakan, yaitu wudu batin. Subhanallah. Nah ini penting, wudu batin ini berarti memang tujuan tawajuhnya kepada siapa? Pada Allah. Nah, jadi kena biasakan wudu. Anda usah lapan datu ingat istighfar ka dia malakan sebutin aja gini istighfar lawan menyesalin atau nah jadi tobat juga namanya termasuk bagian daripada wudu batin. Wapi kita bisa Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin Babu Taharah au Fiha Asraru Taharah. Nanti periksa kitab Ihya Ulumuddin Asraru Taharah, rahasia-rahasia taharah. Di situ Imam Ghazali mirip dengan Syekh Hatim tadi itu berkata seperti itu. Karena ilmu para ulama ini kan pakai sanadnya. Pakai sanad. Sanad tuh apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu kan di bawahnya hidup nih. Di atasnya kayak itu juga sama sampai ke sahabat tuh, sampai ke Nabi. Nah, kayak itu anunya amalan orang. Nah, kenapa jadi wudu kita tuh kurang bagus masih? Karena wudu mereka ada wudu batin. Subhanallah. Sedikit lagi lah. Nah, itu min haisul makna, dari segi makna. Maka wal qiyam ma'al haqqi azza wa jalla, maka berdirilah engkau bersama Allah lil makna dimanapun kamu berada. Jadi bersama Allah itu berarti kita terus menerus ingat kepada Allah. Lamin haisu surah la i'tibara biha pihajal maqam. Ini tidak ada satu pengitibaran di dalamnya kecuali dimaknakan adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ayatul qalbi bimtisali awamirihi, menegakkan perintah Allah azza wa jalla, wal intiha an nahiyati was sabri ma'ahu ala balayahu wa aqdiyatihi wa aqdari. Bagaimana juga menjauhi larangan Allah sudah kita laksanakan, bersabar dalam hidup ini. Nah, yang penting kata Syekh, supaya batin kita itu tajam kepada Allah, paling penting di sini adalah menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jaga batin kita. Kalau kita sudah diajarkan kemarin jangan i'tirad kepada para guru kita, para ulama jangan i'tirad. Apalagi i'tirad itu kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tirad itu rasa menentang, Bib. Misalnya pian membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu bahaya kalau pian i'tirad. Contoh misalnya membaca di dalam Al-Qur'an ada kalimat kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila misalnya. Melihat bang artinya buka terjemahnya lebih baik. Katakanlah kulir ruh, tentang ruh itu min amri rabbi, dari urusan Tuhan. Kalian wa ma utitum minal ilmi, tidak diberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Lalu bihatibian, kenapa Allah ini merahasiakan segala masalah roh nih? Oh, jarang di dalam hati. Itirat kada? Semacam tidak menerima ndak firman Allah. Nah itu itirat. Kalau orang yang di batinnya sudah hebat kepada Allah, ndak ada lagi kata-kata itu, sunyi dari kata-kata itu. Pernah lah pian melihat orang kayak itu lah, kenapa ajar Allah nih? Allah ditanyakan. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, tegakkanlah salat jarlah pada waktu lidulu kisamsi itu ketika matahari tegak. Johor, salat johor. Kenapa jadi salat johornya 4 rakaat aja? Padahal waktu johor nih waktu lelahnya yalah. Nah, ini hati-hati itirat dengan Allah. Kalau hati kita terlimbah seolah-olah mengkritik Allah, naudzubillah. Sama dengan takdir. Ketika kejadian apa saja, jangan terlintas di hati kita tuh menolak, tidak bisa menerima, jangan. Langsung begitu ada takdir, begitu ada peristiwa apapun juga yang di hadapan kita lihat, suhudul af'al, kita sudah jalan. Adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, suhud af'al. Ini dalam kitab Durrun Nafis namanya suhud af'al. Menyaksikan perbuatan Allah berupa takdir Allah. Habis kitab nih dibaca, tapi dengan takdir protes terus.
Berarti ilmunya saja, isinya tidak ada. Nah, ini penting. Jadi kitab itu tidak ada tipis dan tebalnya, tapi seberapa besar kita dapat memahami makna di dalam dan mengamalkannya. Subhanallah. Nah, inilah citrum atau center mengapa diangkat para aulia Allah Subhanahu wa taala. Paloi di Surabaya, hanya sekali guru kes di Surabaya paloi. Ndak naik bis bipai, ada perempuan di muka bipai. Perempuan di muka naik terus kawanya pakai kalau pakai apa? Biasanya perempuan tuh di kota-kota besar tuh pakai celana nang sempit tuh ndak naik ke bis tuh. Pinangale sekalinya pipe nih apa perempuan nih tangannya ke belakang, rupanya kalau disangkanya kok seleteng celananya nih kan tekai terbuka, cuma tanpa sadar perempuan nih maapa nih ngarannya terjapai ke seleteng paloi di belakang korek ya paloi anak boy kawin kalau aku aja paloi paloi ini perempuan ini kadang mengertinya bahasa Banjar kayak Pak ya orang sana kan mau anak kawin aja paloi cepat aja kita jangan di sini mau di tengah orang banyak nih paloi pina yakin mana paloi perempuan tadi tidak mengerti muyak paloi ini tidak mengerti juga. Bis kan anak berangkat didorong paloi pantatnya tuh ke atas atau kajutnya perempuan ini bis ke atas paloi ke atas juga kepak aja paloi jadi juga anak kawin jangan di sini kita aja kan singgah aja di mana karena kita cari pengolok tampar binian lagi sini paloi apa kata perempuan tolong kenapa aku tadi didorong-dorong sampai menyentuh pantatku dasar tidak tahu nih jar sambil bahasa Jawa guru pakai bahasa Jawa pada mengerti paloi ini pakai bahasa Jawa apakah bahasanya mengerti juga paloi ya jualah resleting aku ikam lepas itu kenapa aja paloi nah kayak Pak salah paham nggak dak salah paham apa kisah itu tadi kita jangan sampai salah paham dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Itu aja yang penting. Bagaimana kita tidak salah paham, berani-berani mengkritik apa yang ada di alam. Makanya sampai-sampai bagi orang sufi melihat muka orang tidak baik di hadapan kita, jangan sampai kita kritik. Yalah. Misalnya mukanya kayak apa lucu atau kayak apa mukanya ada kelak angka itu. Jangan kita kritik. Di hati kita, ini ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia lain, bukan ciptaan abah mamanya lain, ini lain. Begitu maksudnya. Inilah bagaimana kita sejatinya suhud af'al Allah itu berarti kita bisa menerima takdir Allah. Inilah yang disebut dengan maqam musyahadah. Maqam yang tertinggi dalam tasawuf ialah kemampuan musyahadahnya kepada Allah Subhanahu. Dia mampu menyaksikan Allah sekalipun yang dihadapannya adalah makhluk. Segala yang johir ini hanyalah cermin. Yang perlu dibalik daripada itu adalah kita berhadapan langsung, mukhatab kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.